video kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yang dimana materi pertama itu ya perhitungan ukuran variasi. Menurut Hasan 2011, ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Yang pertama ada rentang atau jangkauan, atau yang biasa juga disebut dengan range. Rentang digunakan sebagai ukuran awal untuk melihat seberapa jauh data dapat tersebar dalam sebuah kumpulan data. Rentang merupakan selisih antara data tertinggi dengan data terendah dalam suatu kumpulan data. Rentang dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu Z sama dengan Dmax dikurang Dmin, yang dimana keterangannya Z itu daerah jangkauan, Dmax data tertinggi, dan Dmin data terendah. Yang kedua ada rata-rata simpangan. Simpangan rata-rata didefinisikan sebagai harga mutlak atau absolut. Setiap nilai negatif dianggap positif, atau dalam artinya ukuran yang menyatakan betapa atau seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai minnya atau rata-ratanya. Simpangan rata-rata data dapat dirumuskan dengan dapat kita lihat di bawah ini dengan keterangannya juga. Lalu yang ketiga ada simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari nilai rata-ratanya. Lalu dapat juga kita lihat di bawah ini ada rumus simpangan baku, yang dimana S itu adalah simpangan baku, DI adalah data pengukuran, D rata-rata nilai, dan N adalah jumlah data. Dan yang keempat ada varians atau ragam. Varians adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varians dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Di sini juga sudah tertera rumus varian, yang dimana keterangannya S besar sama dengan varian, S kecil yaitu standar deviasi atau simpangan baku, XI yaitu nilai X yang pertama, dan X rata-rata, dan N adalah ukuran sampel. Yang kelima ada koefisiensi variasi. Koefisiensi variasi atau yang biasa disingkat dengan KF adalah suatu sistem perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Adapun rumus koefisiensi variasi yaitu KF sama dengan S per D dikali 100%, dengan keterangan KV adalah koefisien varians, S simpangan standar, dan D adalah rata-rata. Lalu yang keenam ada koefisiensi kuartil. Kuartil adalah sekumpulan data yang telah disusun mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Rumus koefisien kuartil adalah Qn sama dengan N dalam kurung Q tambah 1/4, yang dimana Qn adalah nilai kuartil, LQ adalah letak kuartil, dan Q adalah data. Yang ketujuh ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil dihitung dengan cara menghapus nilai-nilai yang terletak di bawah kuartil pertama dan nilai-nilai di atas kuartil ketiga, sehingga nilai-nilai ekstrim baik yang berada di bawah ataupun di atas distribusi data dapat dihilangkan. Rumus simpangan kuartil adalah QD sama dengan Q3 dikurang Q1/2. Lalu terakhir ada interkuartil range. Range interkuartil adalah selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Rumus interkuartil range ini ada IQR sama dengan Q3 dikurang Q1, yang dimana IQR itu adalah interkuartil range atau jangkauan antar kuartil. Q1 adalah kuartil pertama atau nilai data pada posisi 25%, dan Q3 adalah kuartil ketiga atau nilai data pada posisi 75%. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan soal, yang dimana ada soal pertama yaitu seorang ahli gizi di sebuah klinik melakukan pengukuran berat badan terhadap 5 orang pasien anak yang sedang menjalani program perbaikan gizi
untuk memantau kemajuan mereka. Data berat badan kelima pasien tersebut yang tercatat adalah 15, 12, 18, 14, dan 16. Berdasarkan data di atas, berapakah rentang atau jangkauan dari data berat badan pasien anak? A. 3 kg, B. 4 kg, C. 5 kg, dan D. 6 kg. Jawabannya yang benar adalah D, yaitu 6 kg, yang dimana dijelaskan bahwa rentang J dihitung dengan menggunakan rumus J sama dengan Dmax dikurang Dmin, yang dimana tadi data tertingginya atau Dmax-nya itu adalah 18 kg dan data terendah atau Dmin-nya itu ada 12 kg. Jadi rumusnya tadi kita masukkan rentang atau J sama dengan 18 dikurang 12 sama dengan 6. Jadi rentang 6 kg menunjukkan bahwa perbedaan berat badan antara pasien terberat dan pasien teringan dalam kelompok ini adalah 6 kg. Selanjutnya soal nomor 2. Seorang ahli gizi melakukan pengukuran kadar hemoglobin pada 5 remaja putri untuk menilai tingkat keseragaman status gizinya. Hasil pengukuran adalah 11,8, 12,0, 11,9, 12,1 dan 12,2 gram per desiliter. Setelah dihitung didapatkan simpangan standar S sama dengan 0,16 dan rata-rata atau disingkat D yaitu 12,0. Berdasarkan data tersebut, berapakah nilai koefisiensi variasinya? A. 0,8, B. 1,3%, C. 2,0%, D 3,5% dan E 5,0%. Jawaban yang benar adalah B, yaitu 1,3%, yang dimana penjelasannya koefisien variasi dihitung dengan rumus KF sama dengan S per D dikali 100%, maka KF sama dengan 0,16 per 12,0 dikali 100%, yaitu 1,33%. Nilai KF yang kecil menunjukkan bahwa kadar hemoglobin antar remaja relatif seragam, sehingga kondisi gizi darah mereka hampir sama dan tidak ada variasi besar antar individu. Baik, kesimpulan daripada materi pertama ini, ukuran dispersi pada dasarnya adalah pelengkapan dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya ukuran dispersi, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan juga tepat. Baik, selanjutnya masuk pada materi kedua, yaitu perhitungan ukuran variasi data berkelompok. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data itu berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya. Penyebaran data sering juga disebut dengan penyimpangan data. Yang pertama ada simpangan rata-rata data berkelompok. Simpangan rata-rata berkelompok diperoleh dari hasil perkalian masing-masing frekuensi data dengan nilai mutlak selisih data, dan rata-rata dibagi dengan total frekuensi. Dapat kita lihat rumus di bawah ini, yang dimana SR adalah simpangan rata-rata, N banyaknya data, FI frekuensi data pertama, X rata-rata, dan XI adalah data yang pertama. Dan yang kedua, ada standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya. Simpangan baku untuk data berkelompok atau data distribusi frekuensi dapat ditentukan dengan menggunakan rumus, yang dimana dapat kita lihat rumus di bawah ini, yang dimana S yaitu simpangan, F frekuensi kelompok pertama, X sama dengan nilai tengah dari kelas pertama. Lalu yang ketiga ada varians. Varians memiliki sedikit kesamaan dengan simpangan rata-rata, yakni sama-sama menggunakan selisih antara semua nilai data dan nilai rataan, atau dapat kita sebut min. Di bawah ini juga sudah tertera rumus beserta dengan keterangannya. Lalu ada uji normalitas. Yang pertama, pengukuran skewness. Pengukuran skewness dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien kemencengan persen dan koefisien kemencengan momen.
yang dimana dapat kita pakai rumus di bawah ini, yang dimana keterangannya SK adalah koefisien kemencengan, X rata-rata hitung, MO ada modus, MD median, dan S adalah standar deviasi. Yang kedua ada kurtosis. Kurtosis disebut juga dengan keruncingan, yakni keruncingan kurva dan sekaligus menggambarkan titik puncak suatu kurva. Tingkat keruncingan dari suatu distribusi diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Di bawah ini juga sudah tertera rumus beserta dengan keterangan untuk pengukuran kurtosis. Baik, di sini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi kedua, yang dimana ada soal pertama. Seorang mahasiswa gizi sedang meneliti kadar kolesterol total pasien rawat jalan. Ia mengelompokkan pasien menjadi 4 kelompok dengan rata-rata kolesterol yang berbeda. Setelah dihitung, didapatkan varian sebesar 36 mg per desiliter kuadrat. Berdasarkan hasil ini, mahasiswa tersebut menyimpulkan bahwa data kadar kolesterol pasien memiliki penyebaran yang cukup besar. Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa A. Nilai kolesterol pasien cenderung sama semua, B. Penyebaran data kolesterol antar pasien tinggi, C. Nilai kolesterol pasien tidak memiliki variasi, dan D. Rata-rata kolesterol pasien menurun. Jawaban yang tepat yaitu adalah B. Penyebaran data kolesterol antar pasien tinggi, yang dimana semakin besar nilai varians, semakin besar pula penyebaran atau variasi data terhadap rata-rata. Artinya, kadar kolesterol antar pasien berbeda cukup jauh. Dalam bidang gizi, hal ini penting untuk menilai heterogenitas respon pasien terhadap diet atau terapi tertentu. Baik, dilanjutkan dengan soal nomor 2. Dalam penelitian gizi anak sekolah, diperoleh data kadar hemoglobin dengan nilai kurtosis sigma 4 sama dengan 2,1. Berdasarkan hasil ini, distribusi data termasuk pletikurtik. Apa arti dari hasil tersebut? Yaitu A. Nilai HB anak-anak menyebar lebih lebar dari rata-rata, B. Nilai HB anak-anak terkonsentrasi di sekitar rata-rata, C. Nilai HB anak-anak semuanya sama, D. Tidak ada variasi kadar HB antar anak. Jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu A. Nilai HB anak-anak menyebar lebih lebar dari rata-rata, yang dimana penjelasannya nilai kurtosis lebih dari 3 atau pletikurtik menandakan distribusi data lebih datar dan penyebarannya lebar. Hal ini berarti kadar HB antar anak bervariasi dengan banyak nilai yang jauh lebih dari rata-rata. Kesimpulan dari materi kedua ini yaitu ukuran variasi atau penyebaran data digunakan untuk mengetahui sejauh mana data menyebar dari nilai pusat atau mean, median, atau modus dalam suatu kelompok data. Semakin besar nilai penyebaran, semakin heterogen datanya. Semakin kecil, maka akan semakin homogen. Baik, sekian hasil pemaparan 2 materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.